bagi kita semua. Nama saya Nila Septri Setiawati, NIM 2018-143376, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tugas akhir mata kuliah pembelajaran muatan lokal. Di sini saya akan membuat video pembelajaran opini tentang muatan lokal, khususnya di Kota Palembang tentang materi permainan tradisional. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada tahun 2018. Diprediksi pada tahun 2030 mendatang, kota ini akan dihuni 2,5 juta orang. Kota Palembang yang identik dengan Jembatan Ampera dikenal dengan sebutan Kota Pempek atau Bumi Sriwijaya, yang memiliki seni dan budaya seperti kesenian daerah, tari tanggai, tari Keding Sriwijaya, lagu Dek Sangke, Cuk Mailang, kesenian daerah seperti songket dan pempek, dan ada istiadat seperti permainan tradisional. Di zaman yang berkembang ini atau zaman milenial, sulit kita menemui permainan tradisional di masyarakat, terkhususnya di Kota Palembang. Karena anak lebih cenderung bermain gadget atau HP, padahal permainan tradisional mampu membantu tumbuh perkembangan anak yang lebih aktif dan sehat. Seperti permainan congklak. Congklak merupakan permainan tradisional yang dibutuhkan 2 orang pemain. Alat-alat yang dibutuhkannya hanyalah papan congklak dan 98 biji congklak. Permainan congklak dilakukan secara bergantian, memindahkan tiap biji congklak dari lubang ke lubang lainnya dan lubang besar sebagai rumahnya. Pemain akan kalah bila biji terakhir di tangannya masuk ke lubang yang kosong, dan permainan akan terus berlangsung sampai biji congklak di lubang kecil berpindah habis ke lubang yang besar. Pemain yang kalah harus menunggu pemain yang mati, dan pemain yang mendapatkan biji congklak terbanyak ialah yang menjadi pemenang. Dari permainan tradisional ini, banyak manfaat yang didapatkan oleh si anak, seperti melatih syaraf motorik anak. Karena di saat anak memindahkan biji congklak, anak harus menggerakkan tangannya untuk mengambil dan memasukkan biji congklak. Nah, dari gerakan kecil ini dapat menstimulasikan saraf motorik halus si anak dan melibatkan otot kecil dan koordinasi dari mata dan tangan si anak. Manfaat selanjutnya ialah anak mampu belajar berhitung. Untuk pemula, para pemain congklak diperbolehkan untuk menghitung tiap biji congklak yang ada di lubang kecil sebelum dimulai atau sebelum dijalankan. Nah, hal ini dapat merangsang anak untuk menghitung sambil bermain. Manfaat berikutnya dari permainan tradisional ini adalah anak bisa belajar jujur. Biji congklak yang dimasukkan pada tiap lubang kecil harus satu persatu, tidak boleh lebih. Jadi, permainan congklak ini dapat melatih kejujuran anak saat meletakkan biji congklak dan melatih anak jujur bila ia sudah mati dalam permainan. Selain melatih saraf motorik anak, belajar jujur, belajar berhitung, permainan tradisional ini juga mampu melatih kesabaran anak dan mengajarkan anak untuk memahami sebuah aturan. Melatih kesabaran anak. Di ronde pertama, memang para pemain bermain secara beriringan. Namun, di ronde selanjutnya, para pemain bermain secara bergantian sampai menunggu salah satu dari pemain ada yang mati. Hal itu yang kemudian membuat anak belajar bersabar untuk menunggu gilirannya bermain. Manfaat selanjutnya, anak akan belajar memahami aturan. Seperti pada permainan congklak ini, permainan tradisional congklak ini ada aturan yang harus dipahami, yaitu seperti tidak boleh memasukkan biji congklak pada lubang besar lawan. Jadi, secara tidak langsung, anak sudah memahami aturan yang sudah berlaku. Sulitnya menemui permainan tradisional di Kota Palembang, selain perkembangan teknologi, faktor punahnya permainan tradisional adalah orang tua. Karena menurut pemerhati permainan tradisional Indonesia dan pendiri Gudang Dolanan
Indonesia, Edi Arsa mengatakan bahwa punahnya permainan tradisional adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi mempercepat punahnya permainan tradisional.